Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di sini kakak akan membacakan dongeng berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Au! Ia terinjak dan terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh! Ya, hidup tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Dia dengan mudah menangkap seekor gajah. Ya, semua terkesan oleh raja kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak grrrr dan sedikit berkurang lemahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung. Lalu hidup akan menjadi indah. Ya, pikir si tikus. Aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum. Aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi, ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajariku hal ini. Tapi mungkin ia akan menjadikanku santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan.
Lagi pula, merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makanan malam. Rasanya seperti hal paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu akhirnya saat ia berdiri di atas jari-jari kakinya dengan sopan, ia menemukan dirinya. Tiba-tiba ia berhadapan dengan hidung. Maafkan aku, bangunlah Tuan Singa. Anda kedatangan tamu. Cicit. Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum? Keheningan menerpa dataran yang gemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan "Hii!" Sang singa gemetaran, kaki-kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkal. "Jangan sakiti aku," rengeknya. "Oh, tolong bersikap baiklah." "Wah, astaga, singa ini takut pada tikus." "Jangan cemas. Cicit. Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya." Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum dan berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus, walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya. Dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Ho. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirinya. Mungkin itu saja dongeng singkat dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.